bisa diubah, udah nggak kayak dulu lagi. Tapi kita bakal Why? langsung masuk menuju ke arah Miramar pertama pada hari ini. So let's go, pesawatnya sudah diterbangkan. Miramar ini akan menjadi salah satu map yang menarik juga karena kemarin di rehearsal kita melihat bagaimana Genesis Dogma dan juga IHC bertemu di Monte Nuevo. Apakah nih pasta bakal ada pertemuan kayak gitu lagi nggak ya? Mungkin masih penasaran ya, karena yang gua tahu di sini untuk FG atau Furious Gaming mereka berhasil mendepak GD dari Puerto Paraiso. Dan GD yang dulu sempat untuk memperebutkan Impala, mereka nggak ngotot lagi untuk dapetin Impalanya karena yang mereka kontes di Impala itu adalah tim 4AM. Itu mungkin yang akhirnya ngebuat mereka berpikir panjang, kita cari tempat lain lagi, tapi berdasarkan diskusi gua kemarin sama Wolfie, GD sebenarnya bisa ambil kayak Ruins atau daerah-daerah di arah utara, di mana mapping yang udah tersebar di sosial media daerah Lacoberia, Torre Ahumada itu masih daerah spot yang kosong belum ada yang menjamah sama sekali. Untuk garis pesawat seperti ini pasti susah ya untuk mencapai La Pasti. Coberia ataupun Torre Ahumada, betul? Dan kalau berdasarkan rehearsal ataupun berdasarkan beberapa scrim yang gue tonton, untuk di La Coberia itu sempat ada pertemuan sebenarnya antara 4AM dan juga Furious Gaming. Jadi Oh. emang ada beberapa spot-spot yang sebenarnya udah diuji coba juga oleh beberapa tim yang bermain di Yellow. Mungkin karena faktor dari pesawat seperti ini yang pada akhirnya mereka kembali ke drop zone awal atau drop zone semula. Tapi zonanya kali ini benar-benar cukup ekstrim menuju ke arah kanan bawah sekitaran dari Los Leones dan juga Impala. Ini Oh? mempermudah untuk tim 4AM, mempermudah untuk Time Entertainment dan juga Reject yang mengambil area kanan bawah. Ya, tapi ternyata dari IHC mereka bentrok sama satu tim Basic Task tadi yang juga Nah, mendapatkan peringkat cukup bagus untuk game yang pertama dan ini dia sebuah pertemuan tidak ada weapon sama sekali dan booms. ya, Iya. ya, Putar 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 putar. ya, Iya. Belum 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 belum. oh Belum. belum. Oh nggak jadi. Alright, nggak jadi. Malah yang lain yang tabrakan. Lah, Damar ditabrak di arah lain. oh iya, si Robs ya yang berhasil untuk ngambil satu nyawa tapi Oh ini beda ya ini hal. lagi nih datang lagi ajak temen, bawa Iya. teman yang kedua, tumbang kan, bagus, dapat Lumayan. satu senyum lebar dulu, lumayan, ini juga lumayan, Train to Kill, seorang Jane berhasil untuk mendapatkan satu nyawa. Lumayan ya, poin gratis buat GD, poin gratis juga buat T2K tadi barusan. Ini yang akhirnya ngebuat semangat tentunya akan semakin terpacu, bahkan ternyata dari GLD lagi. GLD mereka juga ngedapetin satu poin pertama aja, lumayan ini ya. Malah Falcon yang Lumayan bonyok lumayan. kehilangan 2 anggotanya. Iya juga ya, Falcon. Memang susah ya kalau misalkan kita melihat tim yang bermain di sini banyak sekali hal-hal tidak terduga. Bahkan kalau kita lihat kan udah dibahas juga sama host dan analis kita kalau Falcon ini adalah salah satu tim yang mengerikan di PMWI kemarin. Tapi ya semua sudah terjadi, 2 player dari Falcon sudah diculik dan tadi yang pertemuan itu kan ada di sekitaran El Azahar ya, IHC nampaknya tidak kembali untuk ke Monte Nuevo. Mereka kali Like ini pet kali Cel ya? mengganggu basic task. Lightweight juga bisa berpengaruh sih sebenarnya. Betul, tapi sebenarnya kalau misalkan mereka mau gitu buat rebutan vehicle, entah mereka rebutan di sekitarnya Cumcer atau mereka rebutan di Ah arah Valdelmar gitu. Rebutan untuk vehicle-nya terus mereka ke arah Monte balik lagi menurut gua masih oke sih, tapi Falcon diincer coy, Falcon diincer dan Woi dia dapat woi, satu, what happened? Victor tidak memberikan perlawanan, malah dua berhasil diamankan oleh seorang Liberlone. Tinggal satu mobil lagi mmm, yang lewat tapi sepertinya dia turun, dia pengen balas dendam karena teman-teman tapi Liberlone. Single TP lumba-lumba dan woi, hampir dapat yang ketiga. Masih belum mampu untuk mendapatkan korban berikutnya. Hampir triple elimination tapi hanya double elim. Oh, hanya single elim tapi double knock yang betul. diamankan. Tidak dua-duanya masuk menjadi poin untuk tim Falcon. Gila itu deg-degan banget sih tadi Aduh. pasti buat ketua tim tadi ya. Sangat disayangkan tadi satu player dari timnya si Robs itu belum sempat di-end, masih knockdown aja dan alhasil hanya bisa menculik satu saja, tadi GLD ya kalau nggak salah. Dan Ya, kita sayang bergeser menuju ke banget, arah sayang banget. pacarin aja pas kalau sayang. Enggak, maksudnya, sangat disayangkan gitu loh. Sangat Oh gitu disayangkan ya, tadi poinnya nggak heeh. masuk, gitu. Oke oke. Agak kurang jelas soalnya ya, jadi gua kirain, Ah oh heeh. sayang banget, Suara pacarin saya aja kalau sudah sayang cukup gitu. jelaskah untuk sekarang? Sudah tersambung ya, Bu, ya? Oh jelas jelas jelas, sudah tersambung, heeh, boleh password-nya? PMGC League.
2022, be the one. Wow, be the one. Woi, Satan, Satan ngeliatin ada satu 2 pemain lewat, 2 vehicle lewat, oh dibiarkan begitu aja. Dia tahu kayaknya, itu 2 vehicle lewat, belum tahu jumlahnya berapa, tapi yang terakhir mungkin bakal ditembak, steady, udah dalam posisi prone, gak jadi. Oke, bring the hype but no action from Satan. Thank you Satan. No action talk only jadinya ya, Iya, karena kita hanya meninggikan seorang Satan. Emang Satan ini nggak boleh ditinggi-tinggikan, nanti dosa kita. iya betul, betul sekali. Bisa ke situ ya, heeh. Untung tidak disambut dengan, begitu ya. Emang ternyata peringatan dari Sanskuy itu terjadi sekarang ya. Bang Pasta hati-hati sekarang ngekes sama Jelly ya, lebih berbahaya. Siap Sanskuy, terima kasih peringatannya. Karena kan kita Agak-agak 4 hari ya. tepi-tepi jurang ya. Itu yang tepi jurang, onsen sebenarnya lagi berusaha untuk manjat-manjat tepi jurang juga kan, tapi kayaknya belum berhasil dari tim entertainment juga. Kembali kita ke Al-Azhar, kayaknya masih belum Betul. pada selesai dan akhirnya ada trivia. Tim manakah yang memenangkan grup Green? Jelas Wah, jawabannya adalah siapa, Pasta? loh, Nova tulisannya. Vote di sini, Bukan. Oh, vote di di sini, sini, tapi vote di sini, yang tapi benar jawaban yang adalah benar adalah STE. itu dia. Bagus HVVP bagus masuk bagus. 12%, padahal HVVP kena tikung di match terakhir. Eh, di Ih, hari sedih terakhir banget ya. lebih tepatnya. Hari terakhir loh, udah dia Hari terakhir. pertahanin 3 hari, heeh, 3 hari berturut-turut dia pertahanin di posisi Betul. pertama dan Gini akhirnya gini gini, tertikung tajam. Gimana gimana gimana? mempertahankan sesuatu tanpa kejelasan akan menjadi sebuah hal Ah yang sia-sia, gitu. Jadi kalau oke. dipertahankan ya harus dikasih kejelasan gitu. Jangan cuma dipertahankan, diomong-omongin, diperjuangkan, tapi Heeh. tidak ada kejelasannya. Karena Oh prestasi iya itu butuh jelas, kejelasan, tidak hanya harapan yang diberikan. jelas, karena percuma kalau cuman kata-kata aja tanpa adanya action yang pasti, perlu adanya Betul. ikatan supaya tidak kemana mana jadi perlu diikat, seperti itu ya Nah, Bu Pasta? betul, kayak ikatan-ikatan niat tadi ya, yang di atas santai, Ah baik yang di bawah petakilan sana sini, beda halnya yang di sini yang di atas petakilan, yang di bawah juga petakilan. Reject masih memantau pergerakan dari DS Gaming, oh bukan DS Gaming tapi NS. Oh tapi 3 pemain sih, Idih 3 idih pemain idih. sih, one man show, Idih enjoy, udah idih. nggak enjoy lagi posisinya sekarang Jelly. Sangat-sangat tidak Loh enjoy, kok gimana molinya mau di bawah? enjoy? Seorang diri, kayaknya salah lempar, gue nggak tahu tadi yang lempar siapa, apakah Enjoy IC atau tadi pemain-pemain IC. dari IHC? Oh IC, kayaknya tadi mungkin mantul atau salah lempar dan ternyata sudah mulai terbakar, kelihatan bokongnya ditembakin, masih bisa dihindar, Blue Zone sudah mulai menyelimuti juga kameranya pindah, gua penasaran, sungguh mati, aku jadi penasaran, nah ini dia udah mulai kelihatan, darahnya, lohel Pasrah. banget dan itu dia, sudah tidak bisa diselamatkan lagi, bakal langsung di-confirm 1 poin untuk IHC. Betul, udah enjoy tadi, tapi udah nggak enjoy lagi, akhirnya dia pasrah, dilempar molotov, langkah kaki di mana-mana, kok banyak, akhirnya ya udahlah pasrah aja, termakan sama Blue Zone, terkena DPS dari molotov juga, jadi kehilangan 1 anggota untuk Basic Task Esport. 3 pemain tersisa kali ini, tapi kalau kita lihat kayaknya udah cukup banyak yang terkikis ya, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang paling bonyok adalah Falcon. Ya, karena tadi kan terculik ya di awal-awal. Jadi Yap, wajar banget untuk yang namanya pertama-pertama itu kan banyak yang tidak terduga. Pertemuan pertama itu selalu banyak tidak yang apa, selalu banyak hal-hal tidak terduga gitu kan. yes. Selain pertemuan pertama, apalagi yang pertama? Cinta, wadaw, juara, Betul juara sekali, pertama juga. betul. Banyak Betul yang sekali. pertama-tama, betul. Pertama tusuk Benar. pun, pertama di PHP, Mhm. pertama di Kenok, pertama di Pertama Elim, apa? Pertama Apalagi? diputusin juga kan tidak terduga gimana Betul, rasanya, belum pernah pertama merasakan nggak putus pakai X, itu cinta. juga ada. Heeh, apalagi? Ya teman-teman saja yang Banyak, tulis di kolom komentar ya, karena udah cukup banyak tadi sekali. kalau kata Sansku itu 3 aja udah cukup gitu. Jadi kalau mau rules-rules kasih tanya jawab Q&A itu 3 Oh, jawaban cukup. Sansku itu cukup kalau 3 ya? Wah gila juga sih Iya, emang, jadi nggak cukup gila 1 gila harus gila. 3 gitu. Bener bener, memang lagi agak-agak bintang ya temen kita itu ya. Alright, kalau begitu kita bakal membahas yang jelas-jelas saja, so back to the beat. Ya, back to the game. Alright, ini dia pergerakan dari GK yang tadi tampil cukup meyakinkan juga, tembakan dari bagian belakang dan Hope masih dengan hope-nya untuk selamat dari The Xavier. Masih punya harapan untuk GK langsung melanjutkan rotasinya juga. The Xavier pastinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan karena tadi
Untuk di match Erangel nggak terlalu maksimal pastinya untuk The Xavier, tapi nampaknya terjadi banyak sekali rotasi lambat. Loh, Agak sedikit berbeda temponya dengan grup Green. Kalau grup Green kemarin banyak rotasi-rotasi cepat yang dilakukan, tapi agak sedikit vice versa untuk kali ini. IHC bertemu dengan Big Family Malaysia bakal langsung di-tracking begitu saja oleh seorang IC menuju ke arah mobil-mobil yang dikendarai oleh Big Family Malaysia. Mika masih bisa menghindar, masih bisa menggocek dengan kekuatan supir angkot jedak jeduk. ya tapi langsung dari Yohai di-tapping dengan menggunakan Mini 14-nya namun masih belum bisa. Sama kayak yang tadi gangguin gitu. Tidak ada hasil yang mereka dapatkan, hanya zoning out saja dan sebuah kerugian karena harus memilih jalur lain dan lebih bawah dari Geekfam. Ini Geekfam bisa aja motong rotasi mereka loh dari belakang. Bisa jadi kalau memang mereka niat untuk ngebegal. Tapi so far kita melihat gerakan dari Geekfam yang duluan maju dan apakah mereka bakal berhenti di sini? Karena kalau kita lihat Mika belum bergerak lagi tapi kamera akan bergeser menuju ke arah tim Besiktas. Ini adalah salah satu tim e-sports di Turki yang dimana dinaungin juga di bawah klub bola Yap, Besiktas JK kalau nggak salah, betul. grup klub bola besar di Turki. Yes, dan ada satu peringatan yang dikasih sama salah satu caster Turki. Dia bilang hati-hati dengan Besiktas karena mereka tim yang galak. Itu pesannya, itu yang dipesankan sama caster Turki gitu. Makanya gue lagi pengen ngelihat pembuktian segalak apa Besiktas bakal bermain, tapi circle-nya Jelly sungguh unik. Sebuah harapan ada di kepala gue, tapi tidak akan gue ucapkan karena ketika gue ucapkan biasanya harapan itu hilang. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, kita tunggu waktu mainnya Betul. karena zonanya masih agak sedikit besar walaupun masih waktu yang dimiliki. Makanya waktu tersebut dimanfaatkan oleh Mika. Masih bisa ngacir, masih bisa menghindar juga. Ada beberapa spot yang bisa dimanfaatkan sebagai jalur menghindari tembakan panas. Tapi sejauh ini betul apa yang dikatakan oleh Pasta, dibegal IHC-nya, ditahan sama Geekfam, nggak dikasih lewat dengan mudah. Betul, malah nggak cuma Geekfam sekarang yang mengganggu ke arah IHC-nya. Ada satu tim lagi tadi ada Besiktas juga yang sedikit memberi gangguan ke arah tim IHC. Ditembak posisi dari IHC yang ada di bagian atas sebuah perbukitan. Belum masuk ke dalam zona, mereka butuh effort untuk masuk ke dalam zonanya. Tapi langkah mereka sudah diganggu oleh Geekfam. Mau naik ke atas tebing, turunnya nanti bakal repot. Mau muter ke kanan, bakal ketemuan sama Besiktas. Muter ke arah kiri, ketemunya sama Geekfam. Tinggal pilih mana lawan yang bakal mereka pilih. Ya, harus penuh dengan kalkulasi pastinya ya, karena zonanya juga nggak besar gitu. Dengan adanya 50% lautan yang masuk, zona yin and yang, 50% daratan, 50% lautan, ini akan membuat sakit kepala pastinya semua tim. Zonanya Pasti. tidak seperti biasanya dan bahkan kali ini kalau kita lihat di arah jam 9 udah ada tim Oh. VK atau Vivocate yang sudah mulai mendapatkan sebuah spot, mereka langsung melakukan split juga dan Ini bahkan three-way sudah showdown ada loh. beberapa putaran-putaran, itu dia three-way showdown karena ada Cie, Duo, Tigo, tim yang berada di sekitaran ini. Betul, Reject, Pivokate, sama GD. Dan GD mendapatkan sisi high ground ya sambil meninggalkan satu orang di bagian belakang. Tapi Reject ada di bagian lower ground. Pivokate bakal bonyok karena Drian sudah mulai menerima beberapa tembakan yang menyakitkan. Masih bisa melakukan healing tapi Booms mendapatkan satu pemain. Grelin tumbang, Grelin tumbang kali ini apakah bakal di-push. Tapi Booms juga menerima tembakan dan langsung menutup angle shoot dengan melakukan sebuah proning. Sebuah pergerakan yang begitu cepat dilakukan oleh Booms tadi untuk tidak membuat tiga pemain lain dari GD Football untuk merevive dia. Betul, untung cepat, untung refleksnya Daybot? cepat dan Daybot juga refleksnya cepat untuk Oh, menghindar beberapa Alan. peluru-peluru panas. Alan sudah mulai memasak sebuah net dilontarkan ke arah bagian depan tapi ada sebuah follow up tembakan dari seorang Booms berhasil untuk menjatuhkan kembali satu dan bakal langsung dimajuin begitu saja, langsung diterobos aja lah mendapatkan satu kembali. VK berada di dalam posisi tertekan karena kali ini GD nyalip. Tadinya GD di belakang, sekarang GD nyalip ke arah bagian depan, membuat VK Betul. yang sedikit tertekan harus bergerak maju lagi. Yes, malah GD sekarang yang harusnya agak lebih berhati-hati kalau tiba-tiba VK-nya komit terus reject-nya naik malah membuat GD yang ke sandwich gitu. Mereka harus berhati-hati dengan posisi Mhm. mereka sekarang, nggak bisa langsung berkumpul dalam satu area yang sama, harus ada split yang mereka lakukan dan update. Untuk circle yang keempat ternyata Oh. keluar dari harapan gua, namun masih ada sedikit harapan untuk menuju ke arah pulau tersebut. Gua sebut aja, mungkin ketika disebut malah circle-nya ke arah sana. Nah, lu maunya ke sana ya, maunya ke kanan terus kan. Udah gua tahu itu pikiran-pikiran jahat seorang Bro Pasta untuk mengsiksa 16 tim yang bermain. Tapi ngomongin lagi dari circle ya, itu lu lihat deh, dari 4AM ternyata tiba-tiba mereka udah setup aja, dapetin tengah zona lagi. Settle Bagaimana banget cara mereka. prediction mereka?
Yap, untuk di match kedua ini ternyata masih cukup sukses, tapi kita melihat bagaimana dari Time Entertainment, salah satu tim yang gue bisa bilang cukup kuat untuk di Miramar ketika bermain di Regency ya. Mereka lagi berusaha untuk mempertahankan sebuah cekungan yang dari tadi mereka miliki. Ya, betul. Mereka agak sedikit bermain lebih santai ternyata, tidak langsung tabrak sana, tabrak sini. Tapi pertemuan antara Tem dan juga NS kali ini kayaknya udah nggak bisa dihindarin lagi sambil memantau di bagian lain juga ternyata three-way showdown yang terjadi di bagian ini. Tem, ada 4AM, ada NSR juga yang sudah mulai berpapasan. Belum lagi kalau ada yang mendekat lagi, tapi 4AM mereka memfokuskan diri mereka menuju ke arah Basic Task Esport mendapatkan satu pemain dari Basic Task, belum dipulangkan ke arah lobby. Dan di arah lain lagi kita mengintip. Masih repot ternyata IHC untuk menentukan rotasi mereka karena Yuhai bakal mengganggu, 2 orang dikirimkan ke dalam circle, 2 orang lain dikirimkan untuk mengganggu pergerakan dari IHC saat ini, Jelly. Nap, IHC masih bertahan di bagian atas tapi kayaknya enggak selama itu Verguso karena Yuhai 6 UMP kali 6 dia berhasil gunakan, dia maksimalkan untuk menculik satu player dan bahkan langsung ada follow up juga dari seorang Snipes dari bagian low groundnya melemparkan sebuah nades menuju ke arah bagian depan. God Lost nampaknya tidak berdaya, tidak bisa bergerak secara leluasa Pasta. Ya betul, bahkan satu pemain lagi sudah berhasil diamankan bertemu dengan Jane. Diamankan dan Geek kembali lagi berhasil mendapatkan satu pemain dari IHC. Last man standing untuk IHC. Mereka tampil cukup meyakinkan di Scream, tapi di hari pertama mereka tampil tidak meyakinkan. Itu dia yang menjadi tanda tanya gua sekarang. Apakah mereka bakal bisa tampil meyakinkan semeyakinkan ketika di Scrim kemarin? Karena dari kejauhan kita melihat juga adanya Falcon? FG atau Furious Gaming yang sudah mulai memantau. Falcon pun dipulangkan kembali. Apa yang terjadi? Juara 2 dari PMWI kali ini dibajak habis-habisan, tapi kita melihat juga di mana ada pergerakan dari tim Geek Malaysia mengitari, memancing BJK. Seorang Zesi bakal memasak nades terlebih dahulu guna untuk menahan, tapi ternyata malah shake-nya yang terbakar terlebih dahulu, Pasta. Sedikit tidak terkalkulasi ternyata di lemparan utility-nya dan Snipes langsung mengintip satu pemain terakhir dari Basic Task ada di bagian dalam, dipantulkan langsung saja granatnya ke arah dalam sana namun masih belum bisa mendapatkan pemain terakhir. Kembali bergerak ke arah dalam sana, Free Fire diberikan tapi Snipes berhasil menggocek posisinya. Peace ada di bagian dalam sebuah smoke, lompat ke arah luar, masih bisa bersembunyi, tidak terdeteksi oleh pemain dari Geekem dan dia bergerak terus ke arah bawah. Tertembak dan akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Selesai perjalanan dari Basic Task di game yang kedua, Jelly. Oh no, Basic Task sudah dipulangkan juga dan tadi gue melihat adanya balasan tembakan menuju ke arah Furious Gaming. Kayaknya dari Genesis Dogma yang juga sudah mulai mengganggu dari bagian kejauhan. Kita melihat dari The Xavier ada di sekitaran dari Genesis Dogma tapi step by step movement yang sedang ditunjukkan oleh Genesis Dogma Gids. Kemanakah circle-nya akan berpindah? Tarang! Masih ke 4AM ternyata. Ya, dan 4AM pergerakannya masih sama gitu dengan apa yang pernah mereka tampilkan, mereka tunjukkan di mana split mereka begitu lebar, begitu percaya diri lagi tapi Xingchen sudah mulai terpush oleh reject. Apakah Xingchen bisa selamat langsung menuju ke arah mobilnya? Berusaha buat kabur tapi bakal dikejar oleh seorang Divin, ditembak dari bagian belakang dan Xingchen pun tumbang. Satu jangkar dari 4AM berhasil diamankan oleh reject. Jadi poin berikutnya untuk reject tentunya, tapi sebuah Free Fire diberikan untuk mendapatkan sebuah trade knock, namun reject mundur dengan cepat. Ya, tanpa melakukan unboxing ya, karena sadar kalau mereka unboxing terlalu lama, itu akan menjadi bumerang untuk reject itu sendiri. So far kita melihat 4AM sudah kehilangan satu player, memang resiko untuk melakukan split di mid to late game seperti ini adalah seperti tadi, ketika di-push secara bersamaan oleh satu tim, well, itu udah kayak say goodbye aja deh dan menjadi informasi saja. Tapi kita melihat juga ke arah yang berbeda kali ini. Vivocade bakal bertemu dengan Game Lord, saling baku hantam, melemparkan utility satu sama lain, tapi Nervelo Dritz-nya connect menuju ke arah seorang Magrelin, bakal langsung dimajuin, nampaknya ada sebuah follow up dari seorang Victor. Langsung saja dari Victor yang punya PUBG Mobile mendapatkan poin pertama. Vivocade hilang satu persatu anggota mereka. 3 elimination sudah berhasil diamankan tapi ternyata bukan poin pertama untuk Victor karena Victor hanya menjadi seorang eksekutor saja, menambah poin untuk tim GLD kali ini. Dan Vivocade hanya menyisakan seorang Cielo, last man standing. Granat dari seorang Victor sudah mulai dimasak, bakal dilemparkan menuju ke bagian belakang sebuah pohon, meletup balon hijau namun masih belum bisa mendapatkan last man dari Vivocade. Ya, tapi kayaknya bakal ditinggalin mungkin karena kalau kita lihat dari Nervelo sudah menggunakan vehicle-nya untuk bergerak, untuk repositioning, tapi untuk Victor tidak karena kata Pasta ini yang punya PUBG Mobile sudah mulai berlari-lari kembali berusaha untuk mendapatkan satu nyawa dari Cielo. Masih belum bisa mendapatkan, masih digocek-gocek lagi Cielo. Itu udah mulai kelihatan juga ditembakin kembali, digocek
retake dan akhirnya rata sudah. Vivo Kate dipulangkan dan GLD masih selamat dengan 2 playernya. Yes, cie lobby ya dipulangkan karena lobby tadi pemain terakhir dari Vivo Kate langsung dihantam peluru-peluru panas. Tinggal 12 tim. Tersisa kali ini Furious Gaming sudah mendapatkan tempat yang menurut mereka nyaman. Ada di bagian selatan dari arah circle yang kelima sementara ini. Dan ada gangguan yang mungkin bakal naik karena GK sudah mulai mendekat. Mengambil bagian lower ground dari arah tim FG. Sadar akan kedatangan teman-teman dari GK. Tadi sudah mulai ada beberapa nades yang dikokang, tapi kamera menuju ke arah Genesis Dogma. Nichil berusaha untuk mendapatkan satu player The Xavier di depan Aduh. sana. Belum connect nadesnya, tapi itu soalnya terlalu jauh ya. Posisi dari Lamborghini juga. Gue penasaran nih, ini circle-nya bakal kemana? Karena kalau kita lihat posisi dari Genesis Dogma, ini dia masih di pinggir-pinggir banget nih pas. Betul, tapi seenggaknya posisi mereka paling aman dibandingkan posisinya The Xavier yang ke sandwich. Ada GD, kanan mereka ada tim lain lagi. Ini ngebuat DX nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak gitu. Dan tadi granat yang dilemparin sama GD itu masuk Jel. Splash damage-nya karena Lamborghini, tapi cuma sedikit banget damage yang dikasih karena Lamborghini-nya dari seorang Nichil atau Alan tadi lemparan granatnya. Dan di arah lain kalau kita intip ke arah utaranya makin padat sensus penduduknya ya. Kalau dilihat-lihat kayaknya cuma 2 tim tapi semuanya menyebar ke arah-arah yang cukup luas. Benar benar benar. Dan kalau kita pantau juga Reject sudah mulai ter-takedown nih satu playernya, digempur oleh player-player dari FaZe Clan. FaZe Clan melakukan split cukup jauh kalau kita pantau ya. Ada Mister Five dan Lycan masih nanjau di Mato, sementara duanya lagi sudah di bagian tengah, masih terus ditekan saja dan mereka belum melakukan regroup sama sekali. Entah kalkulasi mereka itu akan seperti apa, tapi yang pasti sudah ada pergerakan maju juga untuk melakukan regroup dari FaZe Clan. Betul, Nesland akan mencari tempat enak tapi Snipes bukan tempatnya yang enak tapi angle-nya yang enak untuk mendapatkan pemain dari T2K. Hmm. Free hit banget, free point banget dari seorang Snipes dan lagi-lagi Geek Fam. Mereka tampil begitu percaya dengan satu tim mereka ini. 5 elimination sudah mereka dapatkan, 2 game mereka begitu maksimal dan Tuh lihat setup dari Geek Fam, ini persis atau bisa dibilang agak-agak mirip dengan setup Infinity ketika bermain di bagian SEA. Satu player bakal ditinggalkan di bagian belakang granat. Snipes sebagai backline-nya, sementara tiganya lagi bakal menjemput ajal player-player dari T2K. Tapi belum sempat dijemput ajalnya, Mika sudah bergerak terlebih dahulu untuk lebih dalam lagi. Mungkin sadar dengan kalkulasi dari zona atau kalkulasi lain-lain yang membuat mereka enggak terlalu komit menuju ke arah train to kill, melainkan 4AM yang sudah mulai mengganggu dari bagian belakang. Betul, dan tadi gua ngelihat GD berhasil dapetin satu knock menuju ke arah Tem, namun masih belum menjadi poin Genesis Dogma kali ini. Tapi di bagian lain GLD mendapatkan sebuah angle free karena pemain-pemain dari Geek Fam. Mika tadi terlihat namun masih bisa bertahan dan GLD akan objektif untuk masuk karena mereka hanya mengisahkan 2 pemain saja. Namun Legend lihat dengan sangat jelas dan bakal menjadi poin tambahan untuk Geek Fam Malaysia. Wow, 7 eliminations sudah dikantongin oleh Geek Fam Malaysia. Ada perubahan tactical gameplay yang kalau kita lihat dari Geek Fam jauh lebih agresif daripada biasanya dan bahkan Mika hampir ter-takedown tapi dia berhasil Masih nge-pick merebut loh. nyawa dari train to kill terlebih dahulu. Wow, ini benar-benar gokil banget apa yang dilakukan oleh Geek Fam Malaysia. Dia mempertahankan defensive area di bagian utara dengan sangat baik. Train to kill hanya tersisa satu player saja, Jane di bagian bawah masih belum terdeteksi, tapi dari Geek Fam akan mengutus seorang Yuhai Tabrak untuk dah komit tuh. push ke arah bagian depan. Nggak ke depan, melainkan berusaha untuk mencari informasi saja. Betul, dia hanya memberikan sebuah distraction gitu. Kali aja ada yang nembak dari arah mana gitu kan, jadi angle-nya bakal ketahuan lagi sama Geek Fam. Tapi begitu tertib, Jane nggak nembak, Victor juga nggak nembak. Dan Jane harusnya masih akan dilihat-lihat dengan sangat detail oleh pemain dari Geek Fam. Tidak melepaskan angle begitu saja karena mereka sadar tadi baru kenok. Belum langsung ke end ketika darah dari player yang mereka incar habis. Tapi dari GLD, Victor masih membayang-bayangi posisi dari Geek Fam. Memang seperti itu Victor, nggak cuma di PMGC, di klasik juga selalu Ah, membayang-bayangi. betul. Tapi di sini yang dibayang-bayangi oleh masa lalu ada Jane yang masih terus digempur dengan beberapa utilities dari Yuhai, dan ternyata Victor juga masih mengintai dari bagian kejauhan. Sudah terselimuti oleh Blue Zone. Ah, nggak Jane bisa. nggak bisa kemana-mana, bakal langsung di confirm elimination, menambah kembali pundi-pundi poin untuk Geek Fam Malaysia. Ya betul, Yuhai pinter banget tadi dia ngecek lagi ke arah belakang. Gue kira Jane yang bakal nembak ke arah Yuhai, tapi ternyata Yuhai yang bakal mengontrol. Tapi di bagian lain akhirnya GD. Alan, Satu anggota mereka tumbang setelah tadi beberapa kali mereka mendapatkan knockdown. Tapi sayang banget Jel. 2 kali knock yang gue lihat yang dilakukan sama GD. Tidak ada yang menjadi poin untuk GD. itu
Iya, sangat disayangkan. Mungkin memang karena dia mid to long range fight ya, jadinya agak sulit ketika sudah knockdown untuk bisa di-end. Tapi ternyata Geek Fam kembali berusaha untuk mendobrak posisi defensif yang sudah dibangun oleh GLD. Hanya tersisa seorang diri saja, Gila Narvelo men. bakal dikejar. Unstoppable ini harusnya buat Geek Fam Malaysia. 10 elimination sudah masuk ke kantong mereka. Yes, satu-satunya tim yang langsung mendapatkan 2 digit elimination kali ini adalah GD. 2 game mereka benar-benar maksimal banget. Mereka tahu momentum ketika tim lain masih butuh adaptasi. Hal yang mereka lakukan, start yang mereka lakukan itu benar-benar nggak di-expect sama tim lain. Mereka barbar banget, mereka agresif banget dan sekarang FaZe mungkin yang bakal menjadi korban dari Geekfam. Tapi sebelum kita melihat ke arah sana, kita bakal melihat dulu ada satu tim yang sudah mulai berpapasan. Kali ini ada Tem dan juga FG yang sudah saling tahu namun belum ada komit di antara kedua tim ini sambil melihat pergerakan dari Daybot yang memisahkan diri dari anggota GD yang lainnya. Yes, sembari semuanya lagi bergerak. Daybot terus Dua player ini sudah mulai saling mengintai satu sama lain. Mormon menembak kembali menuju ke arah bagian vehicle-nya. Masih belum meledak juga, hati-hati. Ada Satan membayang-bayangi di bagian bawah. Tapi Tem Entertainment nampaknya rontok satu persatu player-playernya. What happened? Tem Entertainment. Kukira dia kuat di Miramar, tapi ternyata tidak. Mormon sebagai last man standing juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tem Entertainment pulang. Ya, Tem dipulangkan ternyata terlalu banyak area yang harus mereka amankan dan GD bangkit. Mereka berhasil mendapatkan 5 elimination. Let's go. Barbar Gaming Israel Indonesia nih bos. 8 tim tersisa kali ini. Daybot akan langsung mengamankan area tapi ternyata pergerakan Daybot terpotong oleh reject. Daybot dipulangkan karena lobby 2 pemain tersisa dari GD. Bakal ada close combat dan Bombs berhasil memenangkan fight tersebut. Satu tim dipulangkan oleh GD karena lobby namun ada tembakan dari arah lain. Bombs tumbang karena GK tiba-tiba datang di waktu yang tidak diinginkan oleh GD. Bombs dipulangkan oleh Satan ke lobby. Nggak apa-apa. Emang susah tadi posisi dari Genesis Dogma untuk bisa masuk. Seenggaknya dia udah mengamankan 6 elimination points, lumayan untuk boosting kembali kepercayaan diri mereka. Tapi di sisi yang berbeda, dari tadi kita lihat belum pecah nih fight-nya. Dari Geek Fam Malaysia dan juga FaZe Clan. Sudah disebut oleh Bro Pasta sedari tadi. Gue udah nungguin, tapi ternyata belum kejadian juga. Emang gak enak yang namanya digantungin. Tapi di mana kali ini, dari Mika sudah mulai bergerak di bagian bawah. Belum dapat momentumnya. Itulah mungkin sebabnya kenapa Geek Fam gak langsung nge-push aja nih. Ya, tapi kalau dilihat dari posisi ya, ini 2 tim yang butuh banget tempat ini, Jel. Geekfam butuh naik ke arahnya FaZe Clan. Ya, setidaknya ini 2 tim yang akan melakukan clearing area, entah FaZe Clan yang rata atau Geekfam yang rata. Karena jalur ini nggak bisa dimiliki 2 tim, hanya akan ada satu tim yang bakal bertahan atau mereka bakal pilih jalur lain untuk bergerak masuk ke arah zonanya. Pintores akan menjaga di barisan paling depan Nah, dari FaZe Clan sambil adanya backup 2 pemain dari FaZe Clan yang lainnya di arah bagian belakang. Sementara Geekfam kalau kita lihat pergerakan mereka lebih berpacu dan bertumpu ke arah Mika dibandingkan 2 anggota Geekfam yang lain. Tapi Mika tumbang. Tony Kurniawan berhasil mendapatkan 1 pemain dari Geekfam. Mika berhasil diamankan tapi itu angle yang sangat-sanat low. Membuat Demrut bisa menyelamatkan 1 pemain dari Geekfam tersebut. Tapi gangguan datang dari bagian kiri dan 4AM sudah mulai aware di tempat FaZe Clan dan juga Geekfam. oh, ternyata 4AM lebih memilih ini konten terbarunya yaitu reject ya. Dia langsung mau mengambil titik tengahnya. Ada tembakan dari Good Chow menuju ke arah seorang duelo. Reiji pun menumbangkan seorang Michi. Oh no, it's okay. Nice try. Tapi ternyata kali ini bakal langsung maju begitu saja. Barbar Gaming Israel antara FaZe Clan dan juga Geek Fam Malaysia. Tapi Mika bakal menembakkan di bagian depan. Tapi belum mendapatkan satu. Langsung standing. Dia belum mendapatkan satu kembali. Masih mencari kembali di mana kata Pintores. Bro, dan Fox ada di bagian belakang. Dijepit, digunting, kiri dan kanan. FaZe Clan berhasil bertahan dan memulangkan Geek Fam di posisi ke-6. Yes, menghentikan langkah elimination untuk Geekfam. Geekfam dipulangkan karena lobby ada sandwich yang terjadi tapi reject langsung di waktu yang tepat. Belum ada revive yang dilakukan. Mr. Five ditugaskan untuk menahan pemain-pemain reject yang bakal mendobrak permainan atau setup dari arah FaZe Clan. 2 orang bakal kelihatan masuk eliminasi namun juga reject Divin. Masuk di waktu yang tepat tapi reject. Di bagian lain juga terspot namun 4AM 1 orang begitu percaya diri akan menghadapi 2 pemain dari reject dan terlalu greedy. 1 pemain dari 4AM tumbang bahkan 2 pemain tumbang. Sedikit terlambat Gucci dalam memberikan backup turun dari bagian mobil dan rata. Divine berhasil mendefense posisinya saat ini terlalu percaya diri 4AM. Wow, reject bertahan. Gila, reject setelah di reject berkali-kali, ditolak berkali-kali, akhirnya tembakannya diterima. Mereka survive dengan 3 player walaupun Blue Zone sudah mulai menyelimuti. Lagi-lagi GK, what happened? Aya naon? Tim dari United Arab Emirates kali ini bertahan kembali sampai ke late game. Zona mendukung pergerakan dari GK. I see.
sudah tidak punya darah lagi, begitu Betul. low, begitu tipis darahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang IC? Dia hanya bisa berharap jangan sampai ada yang lihat. Tapi Ya! Satan sudah mulai menghantui satu player IC, juga ditembakkan, dipulangkan 2v3 situation, Bro Pasta. Ya, betul sekali, dua tim tersisa di lawan dua antara Reject versus GK. Apakah GK bisa mengamankan WWCD mereka untuk kali ini karena mereka bertemu dengan Reject? Ada Reggie yang masih menahan di balik sebuah tayo. Ada split yang mereka lakukan juga 12 elimination untuk Reject sementara ini. Dan Hope sedikit memberikan distraction dengan bunyi-bunyi vehicle yang dia buat sekarang, bertukar posisi ternyata dengan satu pemain mereka. Mulai kelihatan Reggie ada di bagian sebelah kiri, tapi Dipin melakukan sebuah front. Dua angle yang sama tembakan datang dari bagian GK dan Hope berhasil mendapatkan satu. Hanya menyisakan last man standing dan Reject tidak ingin memberikan poin tambahan. GK Esports berhasil mendapatkan WWCD di game yang kedua setelah tadi. Mereka gagal WWCD, terebut oleh Fora M. Kali ini mereka secure WWCD untuk di Miramar. Miramar memang sesuai dengan suhunya ya, panas, cocok gitu kan. Dengan pemain-pemain dari GK Esports yang biasa ada di UAE atau United Arab Emirates. Dan wow, lagi-lagi Dewi Fortuna berpihak untuk GK Esports. Tempat-tempat yang dia pilih selalu menjadi zona, magnet zona. Dan ini dia Satan atau Shaton yang menjadi MVP-nya. Jadi bakal langsung kita lemparkan menuju ke arah host dan analis kita. Silakan Dona Fiska, Wolfie, dan Junior. Halo, halo Oke, semuanya. itu dia Selamat tadi. malam, Flo. Flo. Yes, selamat malam juga Junior. Oke, kita udah melihat Flo bagaimana tadi Miramar, Flo. Yap, itu seru banget gamenya dan kali ini bisa dibilang cukup unexpected kembali adanya dua tim yang stabil banget nih Gus. Ada si GK sama Geek sama-sama dengan GK ujung hurufnya bermain dengan sangat luar biasa dan GK membuktikan bahwa game pertama itu bolehlah hoki zona. Game kedua nggak ada yang namanya hoki zona, mereka cukup mendominasi dan stabil mainnya. Oke, yes, masalah GK salah satu mini, gue nggak berekspek juga